Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah kita. Mari bersama-sama kita teduhkan hati dan mempersiapkan diri untuk masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Melalui pujian dan penyembahan yang sebentar akan ditayangkan, mari kita bersaat teduh dengan memfokuskan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan, tidak mengobrol dan atau melakukan kegiatan-kegiatan lain. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi menjelang siang. Kita bersyukur di hari-hari menjelang memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Kita diingatkan mari kita membawa hadiah yaitu jiwa buat kemuliaan nama Tuhan. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri.
Haleluya Tuhan, dengan hati penuh ucapan syukur kami memulai ibadah kami dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, dan yang di dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan kita, karya ciptaan tangannya. Turunlah di tengah-tengah ibadah kita pada pagi siang hari ini. Kasih dan anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kembali Tuhan kami boleh datang di rumah Tuhan. Kalau kami boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat, kami boleh menghirup udara yang segar, kami bersyukur karena semua itu adalah anugerah-Mu. Dan saat ini di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk memuji menyembah Engkau. Sebagai tanda ucapan syukur kami dari hati yang paling dalam. Kami mau bersama-sama Tuhan mengalami Engkau di dalam ibadah ini. Oleh karena itu hanya Engkau yang kami undang Tuhan untuk melawat kami semua, menyegarkan kami semua di dalam ibadah pagi siang hari ini. Mungkin ada di antara kami yang datang dengan membawa pergumulan yang berat. Mungkin ada di antara kami yang secara jiwa mengalami keletihan. Hamba berdoa kami pulang sebagai pribadi-pribadi yang disegarkan, dipuaskan, dikuatkan kembali untuk menjalani hidup hari-hari kami ke depan. Dan terlebih kami rindu supaya kami menjadi pribadi yang semakin mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh dipulihkan hubungan kami dengan Engkau. Itulah yang lebih indah daripada apapun yang dapat kami miliki. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai kepada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang siap memuji menyembah Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita percaya kita boleh ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita mau merayakan kasih-Nya lebih lagi. Kita boleh kasih tos tangan kanan kiri kita. Katakan bersyukur yuk, Tuhan baik. Tuhan baik, sangat baik. Kita mau merayakan kebaikan Tuhan pagi hari ini. Amin. Amin.
kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Karena Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kita. Dia memberi hidupnya. Dia Allah yang mau lahir untuk menebus dosa kita semua. Mari kita mengangkat pujian ini. Ku beri yang terbaik hanya bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Aku temukan kasih, aku temukan kasih, yes, yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang Kau beri, lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Diriku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Semua. Ba-ba-da-ba-da, 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 ba-ba-da-ba-da. One more time. Ba-ba-da-ba-da, 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 ba-ba-da-ba-da. Ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu, biar hidupku Tuhan bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu, oh, yang termulia, berkenan bagimu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Sama-sama katakan haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. Amin. Kita beritahu kanan kiri kita, Jesus is the best. Yes. Katakan pada teman kanan kiri kita, Jesus is the best. Amin. Karena kasih-Nya, Dia Allah yang mau menjadi manusia. Karena kasih-Nya, Dia membiarkan dirinya menjadi sama seperti kita. Dia berkorban, dia adalah Tuhan
yang mau menjadi manusia. Itu suatu pengorbanan yang sangat berharga yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Bagaimana kita sebagai penerima anugerah keselamatan itu, apakah respon kita kepadanya? Biarlah mendekati Natal yang akan kita rayakan sebentar lagi, mari kita persiapkan hati kita untuk kita membawa hidup kita, membawa keseluruhan jiwa dan roh kita untuk dipersembahkan kepada Tuhan yang terbaik. Dia menghargai setiap hati. Bahkan dia mencari hati-hati yang terluka. Hati-hati yang mau memerlukan kasih Tuhan. Oh, mari datang padanya. Mari Tuhan Allah yang lembut. Tuhan Allah yang penuh kasih. Hatinya merindukan setiap kita yang telah menjauh darinya untuk berbalik kepadanya. Haleluya. Biarlah kita menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Raja di hati kita, sebagai Juru Selamat kita. Dialah harta yang terindah yang tidak bisa dunia berikan buat kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian ini. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang ajaib. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Saya rindu kita menyanyikan pujian ini sekali lagi dengan segenap hati dan jiwaku. Ku datang Tuhan, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikan
akan ku jadi dengan segenap hati. Yesus, Yesus. Sekali lagi dengan lebih lagi kita nyatakan, jemaat, Yesus Engkaulah. Oh ini Tuhan, ini doa kami Tuhan, ini keyakinan kami Bapa. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaanmu tercurah bagiku, menjadikanku indah
pusat perhatian kami dalam ibadah ini. Amin. Biarlah mata kami Tuhan saat ini terangkat dan memandang kepadamu. Dan kami boleh melihat betapa dahsyatnya, betapa besarnya, betapa hebatnya Engkau ya Tuhan. Ya, masalah kami besar, tapi kami punya Allah yang jauh lebih besar dari masalah kami. Dan biarlah hari ini Tuhan, kebesaran-Mu itu yang memenuhi tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Tuhan untuk perkenanan-Mu, sehingga kami boleh bernyanyi buat Tuhan. Kami boleh tepuk tangan buat Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya Roh Kudus Engkau mengajar kami, Engkau yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Dan kami percaya saat ini kami sudah menerima mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, dan hati yang bisa percaya juga melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Cari 5 orang, katakan kamu luar biasa. Kamu luar biasa, kamu luar biasa, kamu luar biasa. Dan sekarang saudara pegang tepuk dada, saudara bilang juga, saya luar biasa. Amin. Dan sekarang tunjuk ke atas dan bilang, Tuhan luar biasa. Tuhan luar biasa. Wow, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Wow, Bapak Ibu Saudara semua, semangat ya. Walaupun gak semangat, semangatin aja lah ya. Ya saudara, hari-hari ini ada berita yang sedang menggemparkan Indonesia. Wah, ada 3 Agus. Tahu 3 Agus? Hah? Bukan Agus tetangga saudara. Ya, ada 3 Agus yang sedang ramai sekali di Indonesia. Dan itu merepresentasikan 3 hal yang seringkali menyabotase hidup kita. Yang seringkali mensabotase hati kita sama Tuhan. Apa itu 3 hal itu? 3 tak. Yang pertama, pura-pura gak tahu. Yang pertama harta, tahta, para pria, wanita. Ya. Dan para wanita, pria. Berarti kan ya. Tahta, harta, wanita. Wah, itu 3 Agus sekarang sedang mendemonstrasikannya di Indonesia. Agus yang pertama adalah Agus yang teriak-teriak. Gak tahu saudara tahu gak ya, nanti saya teriak-teriak sendiri, saudara gak ngerti. Saya kayak tadi pagi juga GJ jadinya. Ya, GJ tuh kalau kata anak saya tuh nggak jelas gitu, ya. Yang gini loh, yang suka yang viral nih ya, yang viral ya. Kalau nggak mirip maklum lah ya. Yang begini nih, Agus mana? Agus yang ini. Agus sakit banget Agus. Tahu nggak? Tuh kan pada nggak tahu kan? Hah? Tahu? Yang dia tuh disiram sama apa? Air keras. Jadi matanya tuh jadi sakit, nggak bisa lihat. Terus adalah influencer yang bantu galang donasi buat si Agus. Taunya si Agus udah dapat uang berapa? Ari jumlah uangnya mah ingat saudara teh. Berarti benar ini merepresentasikan yang nomor 1 harta ya. Namanya ceritanya mah lupa, nu penting mah duitnya 1,5 M. Nah, dia itu uangnya bukannya dipakai buat periksa mata, ngobatin mata dia, malah dipakai buat bayar-bayaran, buat ngasih ke keluarga dan lain sebagainya. Jadi kesel lah si yang menggalang dana ini, jadilah rame, beritanya viral. Dan waktu di konferensi pers, si Agus ini ceritanya gak bisa terima gitu. Sedih dia itu, makanya viral lah omongan dia. Itu betulan, kalau saudara nanti pulang, bukan sekarang. Pulang, saudara ketik aja di YouTube, Agus sakit banget, keluar tuh. Dia langsung, aku sakit banget. Tuh. Ya, gila harta dia ya, gitu. Agus sakit banget. Atau saudara juga di sini ada yang sedang mengalami itu? Hah? Bukan Agus itu mah, Yali itu mah aku sakit banget. Nah, itu Agus yang pertama. Agus yang kedua, ini merepresentasikan tahta. Ada yang tahu Agus mana? Agus suami saya, bukan. Saudara yang nama suaminya Agus? Agus tadi betul, Gus Miftah. Saya agak maksa dikit gak apa-apa lah ya. Gus Miftah, dia itu apa? Di satu forum ya, dia tuh ada penjual apa sih? Oh yang ini lebih terkenal ya beritanya ya.
ST, nah si Gus Miftah ini ngomongnya nggak enak lah, belum laku gitu ya, makanya jualan gitu, nanti saya juga dipiralin lagi ya. Wah itu, jadi rame lah katanya, masa itu orang utusan presiden ngomongnya kok kayak gitu. Dan setelah dilacak jejak rekam digitalnya memang dia sering banget tuh. Kalau sama orang-orang tuh ngomongnya kasar, ngomongnya tuh ngerendahin, ngomongnya tuh nyala orang gitu, gak enak gitu. Nah itu orang-orang bilang, wah gara-gara mentang-mentang si Gus Miftah ini punya kuasa, punya tahta, dia sembarangan memperlakukan orang. Nah berapa banyak juga di antara kita yang seperti itu kan. Waktu kita punya harta atau gila harta atau kita gila kuasa, kita akhirnya kadang-kadang korbankan Tuhan, korbankan iman kita. Dan yang ketiga apa? Harta, tahta, Agus apa? Oh pada tahu juga ya. Yang belah sini doang nih yang tahu nih. Ini kayaknya tim insert ya. Yang atas ini tim bengong ya. Apalagi yang paling atas pendoa syafaat semua ya. Agus Buntung. Agus Buntung nih. Agus Buntung itu kudu di googling saya nyari tadenge we. Agus Buntung itu adalah si Agusnya buntung gak punya tangan. Tapi ada 13 atau 15 cewek ngadu. Aku dilecehkan seksual oleh si Agus Buntung. Cek lalaki teh kacida. Pantas saya gitunya mana buntungnya. Saya kemarin pas denger juga, beneran Ci ada Agus Buntung. Saya teh, mah perlu dikebiri sih gak ada si Agus Buntungnya. Iya udah buntung, melecehkan perempuan 15 perempuan ini lagi rame nih kasusnya, lagi rame. Jadi si Agus bilang juga saya yang dilecehkan. Buat perempuan-perempuan teh ngaco, kamu yang melecehkan. Nah ini saya gak tahu lah ceritanya gimana. Tapi ya istilahnya dia terperangkap pada yang ketiga. Wah nih wanita. Nah jadi Bapak Ibu Saudara semua, itu dia tadi ya cerita-cerita ini mewakilkan ya 3 hal lah yang seringkali bisa membuat hati kita itu bergeser fokusnya dari Tuhan. Nah hari ini kita mau sama-sama belajar untuk kita kembalikan fokus kita. Karena sepanjang bulan ini saudara kan sedang belajar tentang Christ-centered Christmas. Natal yang fokusnya jangan sampai bergeser. Tapi kita Natal yang fokusnya kepada Tuhan. Natal yang bukan fokusnya cari souvenir gereja mana yang paling bagus. Ada orang Kristen katanya gue kalau Desember bisa hidup. Kerilingin aja tuh semua gereja mau persekutuan dari pagi siang sampai sore. Souvenir makanan udah kenyang perut dapat hadiah. Jadi ributnya apa? Tuker kado. Dapat kado apa? Nanti Natalan dapat souvenir apa? Souvenirnya nggak kebagian ngambek, nggak mau ke gereja lagi. Wah itu udah. Berarti bukan Christ-centered Christmas tapi gift-centered Christmas. Natal yang berpusatkan pada hadiah gitu ya. Ada lagi nanti panitia Natal berantem. Saya ngatur-ngatur saya teh. Nah itu berarti kuasa tahta jadi masalah. Ini tadi pagi saya nggak ngomongin nih, mungkin yang ibadah siang lebih banyak panitia Natalnya ya. Ini saya terus mengingatkan ya, jangan sampai damai Natal hanya terjadi di jemaat, panitiana parasea. Ya, oke, saudara ngerti bahasa Jerman? Artinya, oke, kita akan belajar dari kisah orang Majus, gift from the wise man. 3 hal yang kita akan pelajari hari ini. Yang pertama, bicara tentang memberi atau bicara tentang penyembahan, kita akan belajar itu ya. Gift itu kan memberi, gift itu hadiah, mempersembahkan kepada Tuhan. Yang pertama, menyembah Allah berarti memberikan tahta kepada Yesus. Kata kuncinya tahta, sama-sama katakan tahta. Nah, kita baca sama-sama ayatnya ya. Mana yang mau direk di bujuran ku saya nubali dia we. Ya, oke. Oke, siap ya, baca sama-sama 1, 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kita stop dulu sampai sini ya. Jadi waktu itu, waktu Yesus lahir, kemudian datanglah orang-orang dari timur, orang Majus dari timur. Timurnya Yerusalem, bukan timurnya Bandung. Kalau timurnya Bandung berarti dari Malaer berarti ya. Ya. Dari timur ini diperkirakan ya daerah Persia situlah ya. Kalau dulu saudara yang sudah cukup lama bergereja mungkin saudara tahu dari
tempat pembuangan bangsa Israel. Ada namanya Babel, Babilonia. Nah itu daerah-daerah situlah, kurang lebih daerah situ. Mereka tuh datang dari timur dan kenapa sih orang ini sampai di-mention di Alkitab ceritanya? Karena ini bukan orang-orang biasa. Ini orang-orang hebat, orang-orang pinter perbintangan, ilmu pengetahuannya hebat, hartanya juga banyak. Bahkan ada yang bilang mereka itu the kingmaker. Artinya orang yang didatangin mereka itu adalah orang yang akan jadi raja. The kingmaker. Kayak waktu kita pilpres, pilkada kemarin akrab sekali dengan istilah the kingmaker. Ya, salah satunya Pak Jokowi. Orang yang disebut sama Pak Jokowi pasti dia menang gitu ya. Nah itu Bapak Ibu Saudara semua. Nah ini orang Majus tuh orang yang sebegitu pentingnya. Orang yang sebegitu tingginya. Orang yang sebegitu pinternya. Tapi kenapa menjadi menarik? Karena dia dari tempat yang begitu jauh. Jauhnya itu sudah sekitar 2000 km. Nah, dari sini nyampe mana? Bengong, teka bayang Pak. Dari sini tuh nyampe ke Dumai. Dumai itu yang temannya bakso tahu. Ya, soalnya tadi saya habis makan siomay. Dumai itu Aceh. Kurang lebih lah ya, kurang lebih sampai situ. Jadi jauh sekali saudara. Kalau zaman dulu itu kurang lebih 2 bulan perjalanan. Jauh nggak? Jalan kaki, jauh banget. Ya, tapi mereka kok sampai ngebela-belain datang ke Bethlehem buat mencari raja orang Yahudi. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini? Masih ada nggak kita kerinduan dan semangat untuk menyembah Tuhan? Padahal mungkin otak kita nggak sepintar orang Majus. Harta kita nggak sebanyak orang Majus. Peran kita nggak setinggi orang Majus dalam kehidupan. Tapi kita kayaknya udah yang paling hebat aja di dunia ini. Kayaknya Yesus udah nggak ada apa-apanya. Tapi ini orang Majus yang begitu tinggi. Yang punya tahta, yang punya harta. Saya nggak tahu punya wanita nggak ya, pasti punya juga lah ya. Tapi mereka mau datang jauh-jauh untuk menyembah Yesus. Ya, jadi itu latar belakangnya. Kenapa kita bahas tentang si orang Majus ini? Ya, mereka bertanya apa? Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkannya itu? Kita lihat lanjutannya ya. Yuk baca lagi sama-sama 1, 2, 3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Saudara, di dunia ini kelahiran bayi mana bisa bikin heboh ya. Ini Herodes ini begitu dengar, raja, di mana itu raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Kalau baru dilahirkan berarti bentukannya apa? Bayi kan? Atau anak kecil atau toddler lah, umur 1, umur 2 tahun. Kok panik? Di sini ada ya saudara yang takut lihat bayi. Bayi kalau macam-macam ya maaf kata ya bunuh aja gitu kan ya. Kan bayi gak berdaya, gak bisa apa-apa. Tapi Herodes mendengar ada bayi, wah dia panik banget. Wah dia sangat-sangat panik. Kenapa Bapak Ibu Saudara semua? Karena saudara, Herodes ini adalah raja yang dia sangat mempertahankan tahtanya. Sangat mempertahankan kekuasaan dalam hidupnya. Bahkan dia sampai pakai cara-cara yang ilegal. Apa itu cara-cara yang ilegal? Dia saudara sampai bunuh istrinya. Karena dia pikir istrinya bersekongkol untuk merebut tahta. Gila enggak? Dia sampai bunuh juga anak-anaknya. Karena dia pikir anak-anaknya akan rebut tahta dia. Jadi istri, anak, bahkan staf-stafnya itu dibunuh semua sama Herodes. Bahkan nanti kalau dibaca terus saudara, dia memerintahkan semua anak di bawah usia 2 tahun sikat, bunuh semua. Jadi saudara, Herodes ini adalah cerminan orang yang sangat-sangat mempertahankan tahta dalam hidupnya. Saudara, hari ini waktu kita mendengar tentang Natal, waktu kita mendengar tentang kelahiran Yesus, adakah hati saudara masih bergetar? Atau B aja, biasa aja? Udah gak ada lagi, ya cuman kepikir, oh ya nanti ada nyanyi,
Hai mari berhimpun dari pulau benua, oh gitu kan. Nyalain lilin, pulang. Cuman itu aja. Tapi saudara, kenapa hati Herodes sampai begitu terkejut? Karena yang dia dengar ialah, coba saudara perhatikan lagi ayatnya ya. Salah lagi. Nah, karena yang dia dengar ialah, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru. Jadi kalimatnya bukan begini, di manakah dia calon raja orang Yahudi. Waktu Pangeran William Kate Middleton melahirkan anaknya nggak disebut inilah raja Inggris, nggak disebutnya ini calon pengganti raja. Bahkan Pangeran William sampai sekarang masih disebut calon pengganti raja. Tapi berbeda waktu Yesus lahir, orang Majus sudah langsung bilang, padahal dia masih bayi, tapi orang Majus sudah bilang, di manakah dia raja orang Yahudi? Apa artinya? Saudara, bicara tentang Natal, kita bukan bicara tentang Yesus lahir dalam hidup saya sebagai bayi. Tapi Yesus lahir dalam hidup kita sebagai raja. Banyak orang kenapa sudah ikut Natal, mau sampai 100 kali ikut Natal, hidupnya biasa-biasa aja. Karena dia nggak ngeh bahwa kelahiran Yesus berarti kelahiran raja. Kita bukan terima bayi Yesus yang harus disuapin, disediain ini, disediain itu, bukan. Tapi kita terima Yesus yang sudah menjadi raja. Bicara menjadi raja, di dalam diri kita juga ada kerajaan. Kerajaan diri kita. Ada si aku yang banyak maunya. Ada si aku yang pengen kendaliin semuanya. Beberapa waktu belakangan ini Bapak Ibu Saudara semua, saya memang sedang sekolah konseling dan sekarang saya sedang magang posisinya. Saya harus kumpulkan 200 jam konseling ya untuk bisa nantinya tersertifikasi sebagai seorang konselor. Nah, dari klien-klien yang saya terima Bapak Ibu Saudara semua, rata-rata masalah manusia itu mereka itu pengen punya kendali akan segala hal dalam hidupnya. Pengen bisa mengendalikan segalanya. Contoh begini, misalnya saudara bilang begini ya. Aku udah gini sama suamiku. Kok suamiku tetap gendeng kayak begitu? Itu berarti apa kata lainnya? Harusnya kalau aku udah begini, aku bisa mengendalikan dong suamiku harusnya jadi kayak apa. Nangkap Bapak Ibu Saudara semua? Saya sebagai ibu, saya sebagai istri udah begini sama anak. Saya sebagai mama udah lakukan, tapi kok anak saya tetap aja begitu. Berarti kita ingin mengendalikan anak kita lewat tindakan kita. Saya sebagai pengusaha udah lakukan ini, lakukan itu, kok hasilnya masih begini aja. Berarti kita ingin mengendalikan hasil. Nah, waktu kita tidak bisa pisahkan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan, hidup kita pasti mudah cemas, akan masa depan, betul? Karena siapa yang bisa kendalikan masa depan? 1 menit lagi gempa juga kita nggak tahu kan? Ada berapa banyak kita lihat video, ada pendeta lagi khotbah enak-enak gini jatuh, pulang aja. Pengen saya juga kayak gitu. Tapi kan kaget ya, itu kan nggak bisa kita kendalikan. Ada banyak hal yang kita nggak bisa kendalikan, tapi waktu kita pengen kendalikan segalanya, itu sebetulnya jadi akar. Kita kenapa mudah tersinggung, kita mudah cemas, kita mudah marah. Coba saudara renungkan, benar gak yang saya bilang ini? Benar kan? Kenapa kita mudah marah? Enak aja tuh orang ngomong kayak gitu sama kita, lah emang kita bisa kontrol mulut orang? Enak aja tuh pendeta ngomong di mimbar kayak gitu, gak ada gereja-gereja lagi. Emang kita bisa kontrol mulut pendeta? Gak bisa saudara. Tapi waktu kita pengen berada di takhta, mengendalikan segalanya, itu yang bikin kita susah. Kayak Herodes, dia sampai rela bunuh semuanya. Bunuh hubungan sama istrinya, bunuh hubungan sama anak-anaknya. Ada berapa orang yang sampai korbankan hubungan dia dalam keluarga, hubungan dia dalam bisnis, hanya karena pride. Malu atuh. Mun naik ngabageran masuk, mana nanu datang. Saudara, yang saya tahu yang namanya orang udah benci, mau kita baik segimananya sama dia tetap dibilang, nah
Pokoknya nepi ka orang pae sia teu menang datang ke kuburan aing. Emang sia mun geus pae bisa nempo urang? Bisa. Urang bakal hudang deui baehan sia. Nih, ngomongna sia aing segala rupa. Kita baik sama dia bilang apa? Cari muka. Hese saudara, kenapa? Karena kita pengen tetap pegangkan. Kenapa lu dulu nyakitin gua? Kita pengen mengendalikan masa lalu. Kita pengen mengendalikan masa kini. Kita pengen mengendalikan masa depan. Itulah kalau kita tanpa sadar jadi kayak Herodes. Segala hal kita sikat, sikot. Hanya supaya kita tetap ada di tahta. Jadi Bapak Ibu Saudara semua, ayo penyembahan itu berarti ada tahta. Gak bisa saudara ada 2 raja, gak bisa ada 2 presiden. Harus ada yang dikosongkan. Dan diberikan kepada Yesus sebagai raja. Amin Bapak Ibu Saudara semua. Kalau kita mau lihat ada perubahan dalam hidup kita, 2025 gak sama-sama lagi, ayo. Siapa sekarang yang sedang mengendalikan hidupmu, siapa yang sekarang sedang berkuasa dalam hidup kita. Itu poin yang pertama. Panjang gitu sih pertama kayaknya. Mau kedua. Oke, yang kedua, menyembah Allah berarti meresponi Allah. Jadi tadi kata kuncinya tahta, yang ini kata kuncinya respon. Sama-sama katakan respon. Nah, kita lihat ayatnya ya. Siap, 1, 2, 3. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ini tuh dikatakan oleh para ahli Taurat. Waktu Raja Herodes tanya, kalian tahu soal berita kelahiran itu? Tahu Raja, ada itu di Alkitab. Di kitab Mika, di kitab apalagi kalau nggak salah Bilangan gitu ya. Ada, katanya nanti di Bethlehem akan lahir seorang pemimpin, seorang gembala, seorang Mesias. Tahu? Nah, kurang lebih begitulah kalau pakai terjemahan versi saya ya. Kan ada terjemahan sederhana Indonesia, terjemahan naon menilalirnya. Lalu 7, 1, 2, 3 dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Nah, saudara, apa yang menarik dari ayat ini? Ahli Taurat tahu banget ada Mesias yang akan lahir. Orang Majus datang, katanya ada Mesias lahir, raja orang Yahudi, bintangnya kelihatan. Itu udah ada di nubuatan Alkitab semua. Dan kalau dibagiin tuh bisa jadi satu poin pembahasan yang bagus banget saudara. Bintang itu kan gak bersinar tiba-tiba ya. Dia sudah dari ribuan bahkan ratusan ribu tahun yang lalu. Janji Tuhan tuh sudah ada dari dulu dan akhirnya nyampe pada tahun kelahiran Yesus itu. Tapi orang ahli-ahli Taurat itu gak ada tuh mereka begitu dengar itu. Raja, emang siapa yang bilang? Orang Majus bilang sama saya. Oh gitu ya. Waktu Raja Herodes bilang, pergilah orang Majus, kok ahli Taurat gak bilang, jus, ngilu lah, ayo barengan orang hayang nempo eta. Nah jadi siga dari Cigondewa ini orang ahli Tauratnya beda ini mah. Ya, sudah ngerti itu bahasa Jerman. Saya lagi ngomong bahasa Jerman tadi. Ya, kenapa kok gak ikut? Mereka tetap aja diem. Saya merenung Tuhan, kenapa ahli Taurat ini gak ada kan? Kalau di drama Natal ada gak peran ahli Taurat datang? Lumayan nambah-nambah peran buat anak sekolah minggu nih suka rebutan kan mereka. Ih, aku kok kenapa cuma jadi domba? Aku pengennya jadi orang Majus. Enggak, kamu jadi gembala aja, gak mau, gembala mah gembel. Apalagi Maria itu peran paling direbutin tuh sama anak-anak cewek.
dia mau kepilih jadi Maria. Aku mah dah jelek makanya gak kepilih. Siapa sih mamahnya yang mana? Nah, saudara, jadi ini ahli Taurat tuh gak ada ikutan nongol di drama tuh gak ada. Memang mereka gak datang. Gak datang menyembah Yesus. Kok kenapa bisa mereka tahu bahkan hafal ayat. Tapi dia gak meresponi ayat itu. Saudara, kita tahu ayat Alkitab banyak-banyak. Apalagi Roma 8 ayat 28. Kita mata kudu ini geng, ingat dalam segala hal itu pasti sering disebut, betul? Tapi respon kita terhadap ayat itu apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Respon kita apa? Bicara respon tuh saudara, ya kita cuma meresponi, oh Tuhan kau adalah Allah penolong. Respon kita terhadap Allah adalah penolong apa? Kita mau bersikap seperti apa dalam hidup ini kalau kita tahu bahwa Yesus adalah penolong? Kita mau bersikap seperti apa dalam hidup ini kalau kita tahu Roh Kudus adalah penghibur? Atau kita cuma tahu aja, sama kayak ahli Taurat ini, cuman tahu aja. Nah kenapa mereka kok bisa sampai segitu dinginnya sama Tuhan? Saya merenung ya, kemungkinan besar. Karena ini kan bangsa Israel habis dari pembuangan di Babel. Udah gitu mereka terus menanti-nantikan Mesias, dijajah sama Romawi. Hidup mereka ditekan, boga raja rada sedeng, jahat, kasih pajak tinggi-tinggi, wah jahat banget itu Herodes. Jadi mereka tuh hidupnya udah pahit. Mana janji Tuhan itu, mana? Mungkin sama dengan hidup kita sekarang Bapak Ibu Saudara semua. Natal deui, nu robah hidup mah. Rek saha presiden nage sarua. Saya pilih presiden, saya tadinya waktu pilpres milih presiden yang penting jangan menteri keuangannya si Ibu Eta. Nyauna si Eta deui. Karek ge berdiri jadi menteri lagi, pajak rek dinaikeun deui. Tadi 10, 11, cenah tahun harap bakal jadi geus naik sabaraha persen tah? Bukan naik 2% loh saudara. 20%. Ngitungnya jangan dari 100, dari 10% jadi 11%. 1 dari per 10 itu kan 10%. Sekarang mau naik lagi jadi 12%. Berarti naik 20%. Daya beli masyarakat makin lemah. Kebijakan-kebijakan pemerintah makin ketat untuk pengusaha. Pajak makin dikejar. Kita jujur disalahin, gak jujur disalahin. Mau pakai suap lapis-lapis. Wah beki gila. Capek kita punya hidup, betul? Katempo dina jawabanna. Nepi kang geus teu hayang ngajawab ge. Capek, betul gak? Kayaknya, apalah tema Natal, Immanuel, pengharapan, aduh. Naon lah, nu gitulah. Jadi kita udah dingin, udah suam. Nah ini sudah hati-hati. Kita akhirnya lebih banyak meresponi masalah. Meresponi situasi. Kalau kita hanya hidup terus fokus. Saya suka tuh dengan tema Natal di gereja ini ya. Fokus pada Kristus. Kenapa? Karena waktu kita hanya fokus pada masalah. Hanya fokus pada situasi. Hanya fokus pada perasaan. Kita bisa dingin dengan Tuhan. Kayak ahli Taurat itu. Dia bukan fokus kepada Yesus. Alkitab cuma dijadikan sebagai pengetahuan aja, gak ada guna saudara. Jadi di akhir tahun ini mari jawab pertanyaan ini dalam hati saudara. Apakah Yesus tetap Tuhan dalam hidup saya? Kalau dia tidak jawab doa, seperti yang saya inginkan. Ahli Taurat berpikir, wah penyelamatnya akan datang dari raja yang gagah, yang megah. Tapi dia datang sebagai bayi. Lahir dari keluarga yang biasa-biasa aja. Anak tukang kayu. Dari kota kecil. Di luar perkiraan mereka. Saudara mungkin memikirkan, wah Tuhan 2024 akan terjadi. Taunya bonyok. Pertanyaannya, apakah Yesus tetap Tuhan buat saudara? Waktu dia gak jawab doa kita. Seperti yang saudara mau. Mungkin saudara pernah dengar ya.
Kalau kita bisa memindahkan gunung, itu adalah imannya kecil. Iman biji sesawi bisa memindahkan gunung. Tapi kalau saudara tetap beriman waktu gunungnya nggak pindah, itulah iman yang besar. Dan hidup ke depan bukan tambah baik. Siapa suruh ngundang saya? Kudu make dulu siapa zamannya Mama Loren ya. Saya melihat gelapnya, kudu maneh ge urang ge nempo gelap. Karena Tuhan bilang di akhir zaman kasih seorang akan yang lain akan semakin dingin. Enak hidup di zaman itu? Enggak enak. Dan waktu aku kembali masihkah aku temui ada iman di bumi. Artinya kondisi hidup yang semakin berat. Ayo saudara, tahu tentang Allah tidak menjadikan saudara jadi seorang penyembah. Aku sudah ikut Tuhan 35 tahun lah. Sejak batu pertama gereja ini aku sudah ada di situ. Enggak peduli lah Pak, mau kau sudah berapa lama. Sejak batu pertama, batu ke 100. Tapi seperti apa hidupmu dengan Tuhan? Amin. Oh tadi saya pinnya Koyas 38 ya. 38, saya udah kurangin dikit lah 35 ya. Saya udah 35 tahun di sini. Pasang semuanya pun aku tahu. Ya baguslah kau tahu tapi tahu saja tidak cukup. Betul? Kenapa aku jadi gini ngomongnya? Nah, kita serius lagi lah ya. Saudara soalnya tegang kali hari ini ya. Tadi yang ibadah pagi, Suci Astrid bilang, awal aku ketawa, lama-lama aku mulai mengerenyit. Emang gitulah kalau ngundang saya ya, banyak mengerenyit. Saudara, ini adalah patung yang dibuat oleh Thor Valdsen. Bukan Thor di Avenger ya. Nah, dia sudah bikin patung ini, patung Tuhan Yesus. Kalau sudah perhatikan wajah Tuhan Yesusnya menghadap kemana? Ke bawah. Jadi orang tanya sama Thor Valdsen, ini gimana cara lihat muka Yesusnya? Kenapa dibuatnya nunduk ke bawah? Lalu jawaban dia dalam banget saudara. Kalau kamu mau lihat wajah Yesus, kamu harus berlutut. Wah, saya waktu baca ini ya, jelek banget di hati saya. Iya ya Tuhan, kenapa aku sekarang kayaknya rasa Tuhan tuh jauh gitu. Karena mungkin aku udah jarang lagi berlutut. Aku lebih banyak minta daripada memberi sama Tuhan. Aku lebih banyak ngomel daripada ngucap syukur sama Tuhan. Aku udah gak lagi berlutut. Amin. Bagus nih saudara gak ada yang tidur ya, soalnya gak ada yang bilang amin. Kalau amin berarti kan diaminkan. Yang ketiga, nah ini adalah, tadi saya janji 3 poin kan. Berarti ini harusnya menyegarkan saudara dengan saya bilang yang ketiga ya. Menyembah Allah berarti menyembah karena pribadinya, bukan karena ada maunya. Biasanya kita gitu kan, kita lihat ayatnya ya. Oke, kita baca sama-sama 3 ayat terakhir. 1, 2, 3. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Orang Majus ya, lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Wow, saudara, ini dahsyat saudara. Udah datang jauh-jauh. Saudara, kalau kita datang nih ke saudara kita yang jauh gitu ya, kita datang namu ke mereka, harapan kita saudara kita gimana? Udah lama gak datang, ayo masuk. Terus kita ngabainnya dia bakal ngeluarin satu isi kulkas dia kan. Minum dulu, makan dulu. Ini kamar udah disediain, ayo nginep sini. Pengennya tapi orang Majus enggak gitu. Dia enggak datang dan bilang, Maria ada kamar kosong?
Makan dulu ya, nanti saya lihat bayi kamu, oke? Kita makan dulu guys. Ya, ya kan? Loh ya bukannya mereka ketemu di kandang domba. Itu mah biar dramanya jadi cepet saudara. Orang maju sama gembala dibikin ceritanya datang barengan, padahal mah kagak. A few moments later, jadi setelah beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian baru orang Majus datang. Tapi kalau di drama barengan semua datang biar cepet ngejar durasi. Tapi kita jadi menyesatkan semua orang. Ya. Nah saudara, mereka nggak minta apa dulu, nggak pengen, bentar ya kita periksa dulu, oke, kita periksa dulu ya guys, ini beneran nggak nih ya raja orang Yahudi, oke, kita periksa dulu, oke, ini roti, rubah jadi emas, kagak kan, itu bayi, tapi mereka cuman melihat bayi Yesus, mereka buka harta bendanya. Mereka belum ngalamin apa-apa dari Yesus, mereka belum terima apa-apa dari Yesus, tapi mereka membuka tempat harta bendanya. Dan saudara kira-kira banyak gak yang dikasihin? Berapa orang Majus yang datang saat itu? Yang jawab 3, boleh ibadah di lantai 1. Ya, tapi di drama anak sekolah minggu 3 itu karena kekurangan pemeran. Sama kostum. Soalnya kostum orang Majus paling mahal. Biaya sewanya mahal mereka. Domba biasa suka dibikin banyak. Saudara, mereka itu gak mungkin datang bertiga. Mereka tuh datang ke Bethlehem bukan bawa QRIS. Terus Maria ngeluarin, boleh di scan dulu kodenya. Kagak, mereka tuh bawa emas. Banyak. Kemenyan banyak karena membuka tempat harta bendanya, bukan dompet harta bendanya. Jadi banyak mereka datang bergerombol, tukang masak, tukang kemah, tukang cuci, penjaga prajurit datang ngawal. Rame-rame. Dan semua diberikan kepada Tuhan. Bahkan waktu Tuhan belum buat apa-apa sama hidup mereka. Tapi kita beda saudara. Jadi saudara, pertanyaannya, apa sih motivasi kita cari Yesus? Karena siapa Tuhan? Atau karena apa yang Tuhan bisa kasih? Apa sih motivasi kita cari Yesus? Pengen benar-benar punya hubungan sama pribadi yang jauh lebih tinggi dari kita? Atau cuman buat cari keuntungan? Kita pengenin kuasanya Tuhan, tapi kita gak pengenin sang pemilik kuasa. Kita pengenin berkatnya Tuhan, tapi kita gak pengenin sang pemilik berkat. Kita menginginkan kemuliaan, tapi kita menolak penderitaan. Begitu ada penderitaan hadir, langsung ditengking dalam nama Yesus. Waduh, gimana dong? Gimana kalau ternyata Tuhan izinkan itu? Supaya hati saudara tetap fokus sama dia. Tuhan gak pernah janji ikut dia gak ada penderitaan. Siapa yang janji gitu? Pendeta gereja Ono, nah ya dia yang sesat saudara ya. Gak ada, Tuhan gak ada janji gitu. Ikut dia tuh apa? Malah Tuhan bilang pikul salib, berat. Ikut Tuhan, saya senang banget quote ini. Itu dari saya sendiri yang nemu ya. Ikut Tuhan tidak nyaman. Tapi aman. Hati-hati saudara. Jadi saudara, Natal ini saya berharap kita punya fokus yang benar. Punya dasar penyembahan yang benar. Kita menyembah Yesus bukan karena berkatnya, bukan karena kuasanya, bukan karena mujizatnya, tapi karena dia raja. Karena saya hormati dia, punya kendali buat hidup saya. Saudara kalau naik pesawat terbang, kok sudah bisa anteng-anteng aja sih? Atau naik kereta gitu, naik bus. Udah ada yang pernah naik bus? Atau naik bis gitu? Karena percaya sama Pak supir kan? Supir pasti bawa kita nyampe tujuan. Kalau saudara bisa percaya sama manusia yang hanyalah supir, kok gak bisa percaya sama Tuhan? Raja, Tuhan dan Juru Selamat. Terakhir saya akhiri dengan
kutipan dari seorang hamba Tuhan namanya John Piper. Ya, dia bilang seperti ini. Ketika Anda memberikan hadiah kepada Kristus seperti yang dimiliki ketiga orang Majus ini, itu adalah cara untuk mengatakan sukacita yang saya kejar bukanlah harapan menjadi kaya dengan barang-barang dari Tuhan. Saya tidak datang kepada Tuhan untuk barang-barang Tuhan. Tapi saya datang kepada Tuhan karena pribadi Tuhan itu sendiri. Dan keinginan ini sekarang saya tingkatkan dan tunjukkan dengan melepaskan barang-barang dengan harapan untuk saya bisa lebih menikmati Tuhan. Seperti orang Majus, hartanya banyak tapi dia nggak takut lepaskan sama Tuhan. Bukan lagi menikmati barang-barang. Dengan memberikan kepadamu apa yang tidak engkau butuhkan. Tuhan gak butuh sudah harta saudara. Tapi Tuhan tahu kalau tuh harta dilepaskan. Di mana hati kita berada, di situ harta kita berada. Paling susah kalau kasih persembahan yang muka siapa? Yang bawa pedang? Masih ada gak ya yang bawa pedang itu? Udah gak ada ya? Mukanya Bapak Soekarno dan Hatta. Waktu sudah kasih persembahan, uang, muka Soekarno Hatta, dia tersenyum kita menangis kan. Ya kan? Apalagi kita kasih berlembar-lembar itu uangnya yang merah muda itu. Makanya kata siapa, mata duitan itu matanya hijau, merah muda yang betul. Tapi sudah waktu kita lakukan itu kayak ada sesuatu yang terlepas dari hati kita. Ada tahta yang diberikan. Ada harta yang diberikan. Ya, dengan memberikan kepadamu yang tidak kau butuhkan dan apa yang mungkin saya nikmati, saya mengatakan dengan lebih sungguh-sungguh dan lebih otentik. Yesus adalah harta saya, bukan barang-barang saya. Orang Majus memberi yang terbaik, bukan karena dia udah dapat sesuatu. Terlebih lagi kita, Bapak Ibu Saudara semua. Kita udah dapat banyak dari Tuhan. Dapat apa? Lah, untuk apa sih ada kelahiran Yesus? Kalau Yesus lahir hanya sebagai penolong, tidak akan terjadi keselamatan. Dan tidak harus dia jadi manusia. Untuk Tuhan jadi penolong, dia tidak harus jadi manusia. Untuk Tuhan jadi penghibur, dia tidak harus jadi manusia. Untuk Tuhan jadi pengajar, tidak harus jadi manusia. Tapi kenapa dia harus jadi manusia? Karena kalau dia tidak jadi manusia, dia tidak bisa mati buat dosa-dosa kita. No way, tidak ada cara lain. Itulah sebabnya kenapa ada Natal, karena Allah harus jadi manusia supaya dia bisa mati. Dia datang, cuman satu tujuannya, born to die. Saya lahir untuk mati. Matinya juga bukan buat dirinya, buat saudara dan saya. Supaya kita gak binasa. Kita punya hidup yang kekal. Kita tahu setelah hidup ini, saya punya satu kehidupan yang dijamin oleh Kristus. Bersama-sama dengannya. Dia hadiah yang terbesar. Lalu kenapa kita gak bisa kasih yang terbaik buat Tuhan? Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Ada satu pujian saudara, kalau saudara tahu lagu ini, mari kita nyanyikan sama-sama. Kalau belum, mari sama-sama saudara boleh belajar dan diberkati lewat pujian ini. Seringkali ku datang Tuhan hanya karena sejuta keluhan. Seringkali ku lupa Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus karena ku cinta padamu. Tak
mengasihi-Mu, Yesus. Mari saudara, sama-sama nyanyikan doa ini dari awal. Kita katakan, Seringkali ku datang Tuhan hanya karena sejuta keluhan. Seringkali ku lupa Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang Kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihi-Mu, Yesus. benar Tuhan, kami sama-sama bertobat. Seringkali aku berdoa hanya karena tak ingin dicela, namun kini ku sadar Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan. Mari saudara, sambil sama-sama bangkit berdiri, nyanyikan doa ini sebagai kerinduanmu kepada Dia. Mengasihi-Mu, Yesus, dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang Kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihi-Mu, Yesus, dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang Kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihi-Mu, Yesus. Tak hanya memikirkan berkat yang Kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihi-Mu, Yesus. Sungguh hanya karena ku mengasihi-Mu, Yesus. Oh, mari saudara, berikan pujianmu kepada Dia, berikan kasihmu kepada Dia. Haleluya. Kami mengasihi-Mu, Tuhan. Bawa kami Roh Kudus, bawa hati kami berbalik kepada Tuhan, bawa kami kembali menyembah Tuhan.
terjadi kembali. Terjadi kembali. Fire. Fire. Hati yang suam menyala kembali. Menyala kembali. Oh, mari mengalir Roh Kudus. Mengalir Roh Kudus. Anak-anakmu yang lapar dan haus kau puaskan. Mari saudara, engkau yang lapar, engkau yang haus, terima. Terima, Shika papa mengalir, terus mengalir. Terus mengalir, Roh Kudus mengalir, Roh Kudus. Shika oh ya papa mengalir, Roh Kudus. Shika oh lebih lagi Tuhan, lebih lagi Roh Kudus. Dihangatkan kembali, hati yang menyala kembali ya Tuhan. Mari saudara, mungkin udah lama kau gak bilang sama Tuhan, Tuhan, aku sayang Engkau. Saudara bilang sama dia, Papa di surga, aku sayang Papa. Kalau aku belum dapat apa yang aku doakan, tapi aku percaya Tuhan kau baik. Yes. Apa yang sedang terjadi? Karena Tuhan tahu buat apa kami punya harta dan tahta, tapi jiwa kami binasa. Tuhan, aku berdoa siang hari ini. Setiap hati yang terluka, hati yang berbeban berat, Engkau pulihkan Tuhan. Aku berdoa ada kasih yang kembali menyala-nyala. Yang membuat kami bisa kembali menyembah Engkau sebagai Raja, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu semua. Hari ini diberkati dengan firman Tuhan. Amin ya. Jadi kita tadi menyambut bulan Desember ini. Mari Tuhan gak perlu emas, perak dan kemenyan, tapi Tuhan mau hati kita hidup di dalam penyembahan, semakin hari semakin melekat hidup di dalam Tuhan. Ya, ada beberapa sebelum mengakhiri ibadah kita hari ini, ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih buat pelayanan Ibu Jelia Purnama. Dalam ibadah hari ini Tuhan kiranya memberkati pelayanan ibu dan keluarga. Pada hari Minggu ini juga dibagikan amplop persembahan warna biru dan amplop biru ini dikhususkan untuk pengembangan gereja. Dan Kamis tanggal 12 Desember kaum wanita akan mengadakan ibadah Natal yang bertempat di Villa L'America di Jalan Celengkrang, Bandung. Dimulai pada pukul 10 pagi yang bertemakan kabar baik di masa sulit. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Elias Setiawan. Dan Sabtu tanggal 14 Desember 2024 ada persekutuan doa fajar yang dimulai pada pukul 5.30 pagi. Doa fajar kali ini akan dilayani oleh Ibu PDM Esther Sukmawati. Mari kita akan mempersiapkan waktu untuk mengikuti persekutuan ini. Sebentar kita akan menyimak video pengumuman
pengumuman Natal Ekid, setelah itu dilanjutkan dengan pengumuman Natal dan akhir tahun oleh panitia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Panitia Natal kembali menginformasikan rangkaian acara Natal sampai dengan awal tahun nanti. Acara Natal akan dibagi menjadi 2 Bapak Ibu seperti yang tertera di layar LED. Ada perayaan Natal di tanggal 22 Desember. Diadakan 2 kali ibadah yaitu pukul 7 dan 10 pagi. Kemudian ibadah hari Natal di tanggal 25, ibadahnya hanya 1 kali, yaitu jam 8 pagi. Jadi ketika mendaftar, pastikan Bapak Ibu mengisi di tanggal yang sesuai. Untuk ibadah tutup tahun akan dilaksanakan hari Selasa 31 Desember jam 6 sore, kemudian keesokan harinya, pada hari Rabu 1 Januari akan dilaksanakan ibadah awal tahun pukul 9 pagi. Jemaat dapat mendaftar secara online maupun secara onsite nanti setelah ibadah. Kemudian kami menginformasikan untuk Bapak Ibu yang sudah mendaftar minggu lalu, Bapak Ibu bisa mengambil tiketnya hari ini di meja pendaftaran. Begitu pula dengan Bapak Ibu yang baru mendaftar hari ini, boleh langsung mengambil tiketnya. Mohon Bapak Ibu dapat menyimpan tiketnya baik-baik karena harus dibawa ketika hari H nanti. Pendaftaran akan ditutup tanggal 15 Desember atau ketika kuota sudah terpenuhi. Untuk saat ini Bapak Ibu ibadah tanggal 22 jam 10 pagi sudah ditutup pendaftarannya. Jadi Bapak Ibu yang belum mendaftar hari ini hanya bisa mendaftar di jam 7 pagi. Seperti itu, mari daftarkan diri Bapak Ibu segera dan kita sama-sama bersukacita. Terima kasih, demikian pengumuman dari Panitia Natal. Baik Bapak Ibu, kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan
Hari ini kami boleh diingatkan untuk kami boleh tetap fokus kepada Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau lahir ke dunia ini tanpa kelahiran-Mu, kami tahu kami akan binasa. Biarlah kami tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Meskipun kami tahu Tuhan, hidup di dunia ini kami tidak mudah. Tapi kami diingatkan bahwa hidup kami mau fokus dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan berkati hamba-Mu, Ibu Jelia beserta keluarga, kiranya perlindungan, kesehatan, kesuksesan dalam usahanya, hikmat dan pengurapan yang baru selalu Tuhan tambahkan. Dan biarlah Tuhan Kau pakai luar biasa lagi di dalam pelayanannya dan pengembalaannya. Dan saat ini Tuhan kami juga berdoa bagi keamanan bangsa dan negara kami. Tuhan jagalah Indonesia ini dari segala bentuk ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Lindungilah bangsa kami dari bahaya, kekacauan, konflik dan segala tindakan-tindakan yang merusak persatuan dan kedamaian. Jauhkan kami juga Tuhan dari segala bencana alam. Kiranya damai sejahtera memenuhi bangsa kami. Kami mohon juga hikmat kepada para pemimpin bangsa ini Tuhan. Mulai dari presiden hingga pemimpin tingkat daerah. Bimbinglah mereka supaya mereka mengambil keputusan yang adil, bijaksana, memprioritaskan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan pribadi, di atas kepentingan pribadi. Tuhan berkati juga seluruh aparat keamanan kami, TNI, Polri, Tuhan, agar mereka juga dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas, keberanian dan hati yang tulus. Jauhkan mereka juga dari segala korupsi, ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat seluruh rakyat Indonesia yang biarlah mereka memiliki hati yang cinta damai, saling menghormati, menjaga kerukunan, keberagaman, dan perbedaan antara suku dan ras. Satukan kami Tuhan, semangat persaudaraan untuk membangun bangsa yang kokoh dan diberkati Tuhan. Kami percaya hanya di dalam tangan-Mu Indonesia ini akan menjadi bangsa yang makmur, yang aman dan sejahtera. Dan saat pada kesempatan ini juga Tuhan, kami berdoa secara khusus buat jemaat-Mu yang hadir, baik yang memiliki usaha atau pekerjaan. Kami memohon agar Engkau memberkati pekerjaan dan usaha kami, sehingga apapun yang kami bekerja penuh dengan semangat, integritas dan berhasil dalam segala hal. Bukakanlah pintu-pintu kesempatan dan berkat yang baru bagi jemaat-Mu Tuhan, dan jauhkanlah dari segala hambatan, rintangan yang menghalangi perkembangan usaha dan pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan buat kami kerjakan. Tuhan juga mengetahui setiap kebutuhan, masalah, persoalan, dan doa-doa harapan setiap keluarga demi keluarga yang hari ini mungkin datang menghadapi kesulitan dalam keharmonisan keluarga, ekonomi, dan kesehatan. Kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan, kesembuhan, dan pemulihan. Tuhan juga yang akan membukakan jalan keluar solusi untuk dengan setiap masalah yang kami hadapi. Roh Kudus pimpin kami, berikan kami hikmat, dan berikan kepada kami iman yang kuat untuk tidak menyerah dan putus asa. Kami mau belajar tetap taat, setia, percaya, dan mengandalkan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mau serahkan seluruh sidang jemaat ke dalam tangan Tuhan, baik yang hadir pada siang hari ini maupun yang mengikuti secara online. Kiranya berkat dan kesehatan, kekuatan senantiasa menyertai sepanjang minggu ke depan, dan iman kami semakin hari semakin bertumbuh, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebentar kami juga akan meninggalkan tempat ini, kiranya Tuhan akan menyertai semua aktivitas kami hari ini dan perjalanan pulang kami ke rumah masing-masing dengan selamat. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu, kita angkat amplop persembahan, tanda persembahan kita kepada Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur atas segala berkat yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Inilah persembahan tangan dan persembahan buat pengembangan gereja kami. Kami mau memberikan dengan sukacita, memberikan yang terbaik untuk mendukung pelayanan, pekerjaan, dan memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan persembahan ini dengan hati yang melimpah dengan syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau tadahkan kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Setelah kita bersama-sama beribadah pada siang hari ini, pulanglah Bapak Ibu sekalian dengan membawa berkat dari Tuhan, damai sejahtera dan sukacita yang datangnya dari Allah Bapa kita. Anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan penyertaan Allah Roh Kudus
akan menjadi bagian kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, mari katakan bersama-sama. Amin. Sebab kasih